Lagi dan lagi, dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor Universitas Halu Oleo, Muhammad Zamrun Firihu. Belum selesai kasus pelanggaran berat atas tindakan Rektor Muhammad Zamrun tidak melaksanakan perintah peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri, kasus dugaan korupsi, dan kasus dugaan nepotisme dalam pemilihan anggota Senat. Kini muncul lagi kasus baru dalam proses seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2025. Berdasarkan laporan tim investigasi independen peduli keadilan, ditemukan adanya indikasi manipulasi yang mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam penerimaan mahasiswa baru. Sumber investigasi mengungkapkan bahwa Muhammad Zamrun selaku Rektor Universitas Halu Oleo berusaha dan memaksakan memasukkan salah satu anggota keluarganya ke program studi kedokteran Universitas Halu Oleo melalui jalur SNBP, meskipun siswa atau kerabatnya tersebut tidak memenuhi syarat standar akademik yang telah ditetapkan. Diduga, Muhammad Zamrun lantas menghubungi kepala sekolah tempat siswa atau kerabatnya tersebut agar memasukkan kerabatnya dengan cara merubah nilai siswa tersebut agar memenuhi standar prestasi akademik. Namun kepala sekolah menolak keras permintaan sang rektor dengan alasan bahwa siswa tersebut tidak memenuhi standar akademik untuk jalur prestasi. Atas tindakan kepala sekolah yang menolak siswa tersebut, maka sang rektor Muhammad Zamrun diduga bertindak dengan menghapus kuota seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dari sekolah tersebut. Dampaknya, bukan hanya kerabatnya atau siswa yang dimaksud gagal masuk, tetapi seluruh siswa berprestasi dari sekolah tersebut dicoret sehingga kehilangan kesempatan untuk mengikuti jalur SNBP. Tidak hanya pada program studi pendidikan dokter, namun diduga juga dilakukan di beberapa program studi lainnya. Dugaan yang lebih mengejutkan lagi, pernyataan dari pihak keluarga Rektor Muhammad Zamrun bahwa, jika anak saya tidak diterima di kedokteran lewat jalur prestasi, lebih baik tidak ada siswa dari sekolah itu yang lulus. Pernyataan ini menambah dugaan kuat betapa sadisnya perbuatan rektor dan keluarganya dalam mengintervensi sekolah dalam hal penerimaan jalur SNBP. Atas tindakan sang rektor Muhammad Zamrun dan keluarganya, tentulah akan sangat berdampak besar bagi dunia pendidikan. Masalahnya kasus ini tidak hanya berdampak pada siswa yang berprestasi dan orang tua yang dirugikan, tetapi juga mencoreng reputasi Universitas Halu Oleo sebagai institusi akademik. Jika dugaan ini benar, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi sistem penerimaan mahasiswa di Indonesia. Apakah kasus ini hanya terjadi di Sulawesi Tenggara, atau ada praktik serupa di daerah lain? Pertanyaan ini kini menjadi perhatian masyarakat luas. Tim investigasi independen peduli keadilan merekomendasikan beberapa langkah hukum yang bisa diambil oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pertama, melaporkan Rektor Universitas Halu Oleo, Muhammad Zamrun Firihu ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk melakukan audit independen terhadap proses seleksi di Universitas Halu Oleo dan meminta tindakan tegas atas dugaan pelanggaran Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Kedua, melakukan gugatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Pihak yang dirugikan, seperti orang tua siswa, bisa menggugat keputusan rektor. Ketiga, pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia, melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses penerimaan mahasiswa jalur SNBP. Keempat, melaporan ke KPK atau Kejaksaan, jika ditemukan indikasi gratifikasi atau nepotisme dalam seleksi ini, maka dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kelima, melakukan audiensi dengan DPRD atau Komisi 10 DPR RI dengan mendesak adanya rapat dengar pendapat RDP agar masalah ini mendapat perhatian luas. Keenam, class action oleh korban. Para siswa yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keadilan. Keberanian korban dan masyarakat untuk melaporkan serta mendorong investigasi independen menjadi kunci utama dalam mengembalikan integritas dan kredibilitas seleksi pendidikan tinggi. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.